Bismillahirrahmanirrahim. Wa nusalli wa nusallimu ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan antara kita dengan para sahabat dalam mengamalkan agama adalah keyakinan. Kalau amalnya hadirnya kita sama hadirnya. Salat fardunya sama. Jumlah rakaatnya sama, bacaannya sama, gerakannya sama. Amal-amal lain juga sama hadirnya. Tetapi yang membedakan amal kita dengan amal sahabat hadirnya adalah keyakinannya. Karena keyakinan sahabat hadirnya maka 2 rakaat cukup untuk menyelesaikan berbagai macam masalah. Tetapi kita hadirnya sudah 200 rakaat, 1 masalah pun belum selesai hadirnya. Kenapa hadirnya? Bedanya di keyakinan aja hadirnya. Kalau rakaatnya sama, jumlahnya rakaatnya sama, bacaannya sama, rukuknya sama, sujudnya sama. Tapi sahabat yakin dengan sholat datang bantuan Allah, kita belum yakin. Maka dari sekalian memang kita ini hadirnya sekarang kita hadirnya mungkin tahap kita ini yakin dengan agama akan mendapat kejayaan. Orang di luar sana hadirnya bahkan belum yakin dengan agama akan dapat kesuksesan. Tapi kita hadirnya karena mungkin udah hari-hari kita bicarakan dan kita usahakan, akhirnya kita yakin hadirnya dengan agama ini kita akan sukses. Tetapi orang yang seperti kita yang sudah yakin dengan agama kita akan sukses, kita belum lagi yakin hadirnya dengan usaha agama, maka agama akan datang. Dengan agamanya kita sudah yakin hadirnya akan mendatangkan kesuksesan, kebahagiaan. Tapi kita belum yakin dengan usaha agama, baru agama itu akan datang. Kita masih berpikir hadirnya ya siapa yang Allah kasih hidayah, ya dapat hidayah, ya enggak. Ngapain kita harus sibuk-sibuk kali ngurusi orang? Kan nanti Allah tentukan saya dapat hidayah. Jadi kepada agamanya kita yakin akan mendatangkan kesuksesan, tapi kepada usaha agama akan mendatangkan agama itu kita belum yakin hadirnya. Dan ada juga mungkin hadirnya di antara kita sudah yakin hadirnya dengan usaha agama ini agama akan datang. Tapi belum yakin hadirnya dengan pengorbanan. Dan ada juga mungkin hadirnya di antara kita sudah yakin hadirnya dengan usaha agama ini agama akan datang. Tapi belum yakin hadirnya dengan pengorbanan, maka usaha agama akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah sudah dakwah hadirnya. Tapi nggak yakin dengan pengorbanan, maka dakwah akan diterima. Kenapa hadirnya kita tidak mau berkorban hadirnya? Karena memang nggak yakin. Yakin itu akan datang Tuhan dengan pengorbanan. Dan setelah korban hadirnya baru Allah hadiahkan keyakinan kepada kita dengan usaha agama, baru agama akan datang. Dengan agama baru kesuksesan akan datang. Jadi kita ini masih jauh sekali hadirnya dari apa yang didapatkan oleh para sahabat hadir. Keyakinan itu. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala, keyakinan ini hadirnya akan datang dengan pengorbanan. Tapi pengorbanan itu pun hadirnya akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau pengorbanan yang dilandaskan atas keputusan musyawarah. Karena kerja dakwah ini kerja istimaiyah. Walaupun kita hadirnya sambut takaza sampai nggak pulang-pulang, tapi buat itu atas keinginan sendiri, bukan keputusan musyawarah. Maka itu pun hadirnya nggak bernilai. Jadi kalau kita hadirnya dalam usaha agama ini karena kerja istimaiyat, kalau kita sambut takaza hadirnya, kita itu diketahui oleh orang mahala kita. Kita mau kemana ini? Ya. Orang halkah kita mereka tahu. Dengan musyawarah halkah mereka tahu. Orang markas kita tahu. Mereka tahu. Jadi kita ini diikat, setiap individu kita ini hadirnya diikat dengan musyawarah. Kalau kita buat kerja tanpa musyawarah, maka kita terlepas dari ikatan itu. Seperti layang-layang yang putus dari talinya. Walaupun nampaknya melayang jauh,
tapi dia akan turun. Pada titik tertentu dia akan turun dan akan jadi rebutan anak-anak. Orang dakwah ini kalau sudah terputus dari ikatan kerja dakwah, nampaknya menaik hadir. Maka dia nanti akan diperebutkan oleh ahli politik, oleh ahli dunia, diperebutkan akhirnya oleh orang-orang yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Maka kita perlu diikat dengan musyawarah. Maka begitu banyak harakah-harakah hadimnya di dunia ini hadimnya yang memikirkan agama bagaimana agar bisa hidup kembali, banyak hadimnya, tapi tidak ada harakah musyawarahnya melebihi kita ini. Kita di rumah disuruh musyawarah, di mahala musyawarah, di halaqah musyawarah, kawasan lagi musyawarah, markas musyawarah, markas provinsi musyawarah, ke Jakarta lagi musyawarah, nanti di Zamudin lagi musyawarah. Itu ini diikat dengan musyawarah. Siapa yang melepaskan diri dari musyawarah, maka dia terlepas dari kerja dakwah. Maka sekarang Allah SWT kita harus meyakini hadimnya dengan usaha agama, baru agama akan wujud dalam diri kita. Dan usaha agama itu akan datang dengan pengorbanan. Pengorbanan itu harus dilandasi dengan musyawarah. Musyawarah dilandasi dengan ketaatan. Untuk orang taat ini hadimnya sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Yang dia nggak bisa buat nanti jadi bisa. Dari segi syariat nggak mungkin. Kelihatan zahirnya nggak mungkin dia nyambut takazai. Tapi kalau dia orang yang taat hadimnya dengan keputusan-keputusan musyawarah, yang nggak mungkin itu jadi mungkin. Markas kita ini hadimnya, ini berdiri atas dasar ketaatan ini hadimnya. Kan sudah diputuskan oleh Maulana Sa'ad. Markas Medan kembali ke markas lama. Itu diputus nih Zamudin. Kita dengar itu hadimnya mau copot jantung kita. Sudah berjalan pembangunan tapi disuruh kembali ke markas lama. Tapi kita musyawarah hadimnya. Waktu itu di ruang belakang sana. Kita musyawarah bagaimana nih keputusan Nizamuddin sudah datang. Keputusannya kita kembali ke markas lama. Semua kawan-kawan di markas sepakat. Kita taat dengan keputusan Maulana Sa'ad. Begitu berita ini dibawa oleh suro ke sebelah sana hadimnya, mengatakan Nizamuddin sudah memutuskan markas kembali ke markas lama setelah pembangunan selesai. Mereka nggak taat, mereka bilang nggak ada. Sekarang juga pindah, nggak nunggu-nunggu selesai. Almarhum Pak Cecep mengatakan, saya yang dulu dalam musyawarah saya dengar, saya yang ngomong ke Maulana Sa'ad kalau markas ini sedang dibangun, maka beliau mengatakan selesaikan pembangunan baru pindah. Saya yang dengar kata Pak Cecep. Mereka bilang enggak. Orang kami ada dalam musyawarah. Waktu